Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan seminar atau memaparkan proposal penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya akan share dulu materi proposal saya. Saya lanjut bahwa kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar mengangkat tema dalam proposal penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengabdian kepada masyarakat dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, di mana proposal ini menggunakan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa PTS di Ditjen Ristek Dikti tahun anggaran 2021. Jadi proposal ini dibiayai langsung oleh PTS Ditjen Ristek Dikti tahun anggaran 2021. Jadi lanjut kami akan memaparkan terkait dengan daftar isi proposal kami, di mana proposal kami yaitu mempunyai tujuan dan sasaran program. Kemudian yang kedua yaitu metode evaluasi program. Kemudian yang ketiga biaya dan jadwal kegiatan. Di mana tujuan dan sasaran program ini yaitu tujuannya penelitian ini bertujuan untuk evaluasi tingkat ketercapaian penyelenggara program magang, dalam hal ini program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian sasaran program ini yaitu yang pertama program studi manajemen Fakultas dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang kedua sasarannya adalah dosen pembimbing program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang ketiga sasarannya itu yaitu adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang notabene peserta magang di MBKM itu sendiri. Kemudian sasarannya yaitu adalah mitra pelaksanaan program magang, dalam hal ini yaitu PT Surya Pangan Indonesia atau SPI. Kemudian, baik, saya akan melanjutkan. Jadi, kita lanjut dengan metode evaluasi program. Jadi, metode evaluasi program ini di mana kerangka evaluasi implementasi program magang ini memiliki 4 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi reaksi mahasiswa, kemudian evaluasi pembelajaran, kemudian evaluasi kelakuan, dan yang terakhir yang keempat evaluasi hasil. Kemudian partisipan program magang, jadi di mana ada 4 item juga yang berpartisipasi dalam program magang, di mana yang pertama adalah mahasiswa magang, kedua gugus kendali mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian yang ketiga adalah mitra yaitu PT Surya Pangan Indonesia, kemudian yang keempat yaitu program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian alur dan proses evaluasi program studi program yaitu yang pertama adalah penyusunan desain evaluasi, yang kedua adalah pengembangan instrumen evaluasi dan pengumpulan data, yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis data, yang keempat adalah penyusunan laporan evaluasi. Kemudian instrumen pengumpulan data ini yang pertama adalah yaitu kuesioner, yang kedua adalah
rubrik holistik, kemudian yang ketiga studi dokumen, dan yang keempat adalah wawancara. Kemudian target capaian dan barang penelitian, di mana target dan capaian dan barang penelitian ini ada 6. Yang pertama adalah hasil evaluasi mengenai ketercapaian. Kemudian yang kedua adalah persepsi peserta magang mengenai kepuasan terhadap pelaksanaan program magang. Yang ketiga adalah hasil evaluasi mengenai tingkat ketercapaian pembelajaran peserta magang. Yang keempat adalah hasil evaluasi mengenai perilaku peserta magang. Yang kelima adalah hasil penilaian mengenai hasil pelaksanaan program magang. Dan yang terakhir yang keenam adalah hasil evaluasi mengenai tingkat kepentingan dan kinerja pelaksanaan program magang. Kemudian barang penelitian ini yaitu jurnal nasional yang terakreditasi, kemudian laporan, kemudian nasional, publik secara nasional. Kemudian jadwal kegiatan yang ingin kami laksanakan yaitu di mana jenis kegiatannya. Yang pertama adalah rapat internal tim pengusul, di mana tanggal pelaksananya ini yaitu tanggal 12 Desember 2021. Kemudian yang kedua adalah penyusunan instrumen penelitian yaitu pada tanggal 13 sampai 20 Desember 2021. Kemudian yang ketiga adalah validasi kelayakan instrumen penelitian yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Desember 2021. Kemudian yang keempat, pengadministrasian instrumen penelitian ke mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan guru mitra yang terlibat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu tanggal pelaksananya tanggal 20 sampai tanggal 26 Desember 2021. Kemudian yang kelima, analisis data hasil penelitian yaitu tanggal 27 sampai 29 Desember 2021. Kemudian penyusunan laporan akhir penelitian yaitu pada tanggal 29 sampai 31 Desember 2021. Kemudian, nama-nama tim pengusung kepakaran dan tugas setiap tim. Jadi kami di sini memiliki tim yang mempunyai 6 orang. Yang pertama yaitu Nasrullah SCMM sebagai ketua tim, yaitu saya sendiri. Kemudian ada tim lain, ada Andi Rizwan Rizaldi SPMM, kemudian ada Dr. Nurbaya SPDMM, ada Sri Andayani SCMM, ada Nurinaya STMM, ada Mira SEMAK. Ini adalah tim kami untuk melakukan penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Media Makassar. Ini yang sempat kami sampaikan terkait dengan pemaparan proposal kami yang cukup. Yang saya akhiri bila bisa bilhaq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.